Berbicara tentang gurun pasir, pasti yang ada di pikiran kita yaitu hamparan pasir tandus yang luas, terik matahari yang membara, angin kencang, dan mustahil untuk bertahan hidup di tempat tersebut. Mungkin sebagian orang akan enggan untuk sekedar berkunjung ke daerah gurun. Namun berbeda dengan negara Tiongkok, di mana di tengah gurun ini, Tiongkok telah menciptakan keajaiban yaitu membudidayakan hewan laut. Di saat negara lain masih kesulitan untuk bertahan hidup di daerah gurun, Cina telah menciptakan keajaiban. Mereka tidak hanya berhasil menghijaukan gurun, tetapi juga menciptakan laut di jantung gurun tandus untuk budidaya makanan laut dengan hasil yang sangat tinggi. Pada video ini kita akan menjelajahi bagaimana Tiongkok mengubah gurun menjadi laut subur dan menghasilkan makanan laut segar untuk meningkatkan perekonomian negaranya. 30 tahun yang lalu, sebagian besar wilayah Cina adalah gurun tandus yang tidak ditutupi oleh pepohonan hijau seperti sekarang. Bayangkan hamparan tanah seluas puluhan ribu hektar yang hanya berisi sinar matahari, angin, dan pasir. Dulu seperti itulah kondisi negara Cina, tetapi sekarang Cina telah berubah total. Cina mampu mengubah kekurangan negaranya menjadi kelebihan yang dapat memajukan perekonomian negaranya. Cina berhasil mengubah gurun tandus menjadi lahan pertanian subur, peternakan kelinci dan domba, taman panel surya, serta yang baru-baru ini dibangun Cina yaitu berhasil budidaya hewan laut di tengah gurun. Budidaya ikan di tengah gurun semakin digencarkan Cina, dikarenakan kekhawatiran tentang keamanan makanan laut setelah pelepasan air dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Cina melarang semua produk makanan laut Jepang sebagai tanggapan atas pembuangan air limbah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Cina meningkatkan produksi ikan domestik. Pemerintah Cina berinvestasi dalam infrastruktur budidaya ikan dan memberikan insentif kepada para petani ikan. Selain itu, Cina juga memperluas area budidaya ikan dan meningkatkan teknologi budidaya. Baru-baru ini, perusahaan akuakultur Xinjiang Xishan yang didirikan pada tahun 2022 mengumumkan keberhasilan mereka dalam proyek percontohan untuk mengembangkan teknologi simulasi air laut di tempat pemancingan yang terletak di tepi gurun. Menurut South China Morning Post atau SCMP, daerah otonomi Xinjiang Cina telah membuat terobosan teknologi yang signifikan dalam budidaya air tawar dan air asin, termasuk budidaya ikan air tawar, udang windu, abalon, dan lobster. Perusahaan ini mengoperasikan 6 kolam dalam ruangan dengan rumah kaca untuk mengimbangi perbedaan suhu. Mereka telah mengembangkan 8 jenis makanan laut berbeda yang dibudidayakan di dalam ruangan sebelum dipindahkan ke kolam luar ruangan. Pemimpin proyek menjelaskan bahwa air asin alami di Xinjiang Selatan memiliki salinitas yang mirip dengan air laut, yang memfasilitasi budidaya laut buatan. Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan akses makanan laut di daerah pedalaman Cina. Mereka mencapai ini dengan cara merawat tanah alkali asin, menyesuaikan tingkat probiotik, dan menambahkan mikronutrien lain ke dalam air, secara efektif mensimulasikan lingkungan air laut yang berbeda untuk berbagai spesies. Pertama-tama benih ikan akan dikarantina di dalam kolam indoor, yang mana nantinya secara perlahan ikan-ikan tersebut disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Setelah ikan-ikan mampu beradaptasi, selanjutnya ikan-ikan tersebut akan dipindahkan ke dalam kolam outdoor. Ikan-ikan ini akan terus dipantau dan diberikan perawatan untuk memastikan tumbuh kembang ikan tersebut. Mengutip media Cina, perluasan produksi makanan laut di Xinjiang sebagai contoh utama upaya Cina untuk memodernisasi peternakan ikan dan memastikan keamanan pangan. Sebelumnya, tambak ikan di Xinjiang menghasilkan makanan laut air tawar karena perusahaan dapat memanfaatkan pasokan air dari danau dataran tinggi yang bersumber dari pencairan salju di daerah pegunungan atau memompa air tanah dari bawah gunung.
Otoritas Xinjiang bertujuan untuk meningkatkan hasil panen makanan laut tahunan menjadi sekitar 30.000 ton pada tahun 2025. Cina berencana meningkatkan hasil panen makanan laut menjadi 69 juta ton pada tahun yang sama. Cina memiliki beberapa metode untuk mendapatkan air di tengah gurun pasir. Bahkan ada satu metode yang sudah berusia ribuan tahun dan masih digunakan hingga saat ini untuk membuat gurun yang luas menjadi oasis yang nyaman dan layak huni di Cina. Metode ini dikenal dengan nama metode Kares. Sistem ini terdiri dari beberapa lubang vertikal dan saluran bawah tanah yang permukaannya berupa parit dan kolam kecil. Sistem irigasi Kares terdiri dari beberapa lubang vertikal dan saluran tanah dan bawah tanah. Salah satu contoh sistem Kares yang terkenal adalah Kares Turpan, yang terletak di wilayah Xinjiang, Cina Barat Laut. Sistem ini diperkirakan telah dibangun sekitar 2000 tahun yang lalu dan masih digunakan hingga saat ini. Kares Turpan terdiri dari lebih dari 1.500 sumur vertikal dan jaringan saluran bawah tanah yang membentang sepanjang lebih dari 5.000 km. Sistem ini mampu menyediakan air untuk irigasi lebih dari 60.000 hektar lahan pertanian dan mendukung kehidupan bagi lebih dari 500.000 orang. Selain metode Kares, Cina membangun saluran air untuk mengalirkan air dari gletser terdekat ke kolam ikan. Sistem ini memanfaatkan air leleh dari gletser yang kaya akan mineral dan nutrisi. Air ini kemudian disalurkan ke kolam ikan, di mana ikan dapat berkembang biak dengan optimal. Video ini adalah bukti nyata dari tekad dan inovasi Cina dalam mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks. Upaya Cina untuk mengubah gurun menjadi lahan hijau yang subur dan menghasilkan makanan laut segar merupakan inspirasi bagi negara lain di seluruh dunia yang berjuang melawan desertifikasi dan ketahanan pangan. Mari kita bersama-sama bekerja untuk melindungi planet kita dan memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Nah, itulah video inspiratif negara Cina, mengubah gurun tandus menjadi penghasil makanan laut yang berkualitas. Semoga video ini memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya.